Bisnis udah sukses, terus harta udah banyak. Nah, kali ini kita akan pelajari bayar zakatnya gimana. Nah, bersama Pak Ustadz Supri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat teman-teman yang belum tahu nih. Kita bayar zakat itu ada apa aja, kapan waktunya, dan bagaimana caranya gitu ya. Ya. Karena ya pengusaha ini kan tentu wajib bayar zakat Pak ya. Semua muslim wajib bayar zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara sekalian, bahwa salah satu rukun Islam itu kan zakat ya. Ya. Rukun Islam yang ketiga syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Rukun itu artinya kewajiban yang harus ditunaikan. Ketika tidak ditunaikan, batal yang dirukuninya. Ya. Gitu. Contoh gini, rukun nikah ada 5. Pengantin perempuan, pengantin laki-laki, 2 orang saksi, wali nikah dan ijab kabul. Salah satu enggak ada, batal nikahnya, enggak jadi. Tidak sah ya? Tidak sah, enggak jadi. Ya, tidak jadi. Itu rukun. Nah, Islam juga sama. Rukun Islam ada 5, sholat, zakat, puasa. Salah satu enggak ada, batal keislamannya gitu. Tidak Islam berarti ya? Tidak Islam gitu. Ya. Orang ngaku Islam enggak sholat ya misalnya, itu ya batal keislamannya. Masuk zakat, artinya zakat itu kewajiban. Kenapa masuk rukun Islam? Karena dengan zakat itu hidup akan lebih sejahtera, Pak. Sejahtera. Zakat itu udah jelas porsinya. Porsinya berapa yang sebut dengan nisob gitu. Nisob artinya ada batasannya. Kalau di pajak mungkin ada PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajak gitu. Kalau di bawah nisob nggak kena pajak. Terus ada masa tenggangnya, haul namanya, setahun. Jadi syaratnya 2, ada nisob ada haul gitu. Nah, sebelum ke arah sana saya akan mungkin sedikit menerangkan bahwa faedah-faedah zakat itu apa sih? Di antaranya atau menyempurnakan keimanan kita. Menyelamatkan harta kita, Pak. Tidak timbul kedengkian ketika zakat dikeluarkan. Dan zakat itu untuk orang kaya. Maka sering-seringlah berdoa kita dalam doa-doa kita, Allahumma ij'alni minal mujaki, itu bahasa kita ya. Ya Allah, jadikanlah kami ini sebagai orang yang bisa zakat. Karena zakat itu nggak bisa sembarangan orang. Dia harus punya penghasilan tetap, dipotong pengeluaran setiap hari selama 1 tahun tuh 85 gram emas. Kalau emas sekarang 1 juta berarti 85 juta. Ya. Minimal uang yang mengendap di simpanan kita itu segitu selama 1 tahun. Sekarang tanggal 1 Ramadan misalnya. Itu uang kita itu ada segitu atau lebih sampai Ramadan depan gitu. Kalau misalnya berkurang nggak wajib zakat. Nggak harus juga sodako gitu. Gitu ya. Jadi sodako. Jadi gitu. Apalagi teman-teman kita yang bisnis itu pasti uangnya kan fluktuatif tuh, kadang-kadang keluar, kadang-kadang masuk, kadang-kadang ada 200 juta di bank, kadang-kadang menurun lagi jadi 50 juta, bahkan kadang nihil, nol sama sekali. Ya itu belum nisob itu, Pak. Yang dianjurkan kayak begitu sodako. Dan sodako itu bebas kemana aja, besarannya udah bebas. Kalau zakat mah enggak, zakat mah ditentukan 2,5% dari harta kita. Gitu. Nah itu semua harta kita termasuk yang mungkin kayak punya rumah nggak dipakai gitu ya? Apa gimana? Nih ada, kalau zakat mah ada jelas barang-barangnya, harta perdagangan yang berjalan perdagangan. Itu juga dari keuntungan yang dari modalnya. Kemudian harta yang tersimpan, harta yang dipakai wajib zakat, Pak. Kita punya mobil 10 mobil, itu kan lebih dari 100 juta. Tapi tidak dipakai nggak? Enggak dipakai bukan simpenan gitu. Bukan enggak wajib zakat. Kita punya emas. Enggak wajib zakat walaupun jarang dipakai gitu. Ya, jarang dipakai. Kecuali mobil itu mobil perdagangan. Itu nanti zakatnya zakat perniagaan gitu loh. Ada lagi zakat perniagaan. Kalau zakat harta punya emas 1 kilo, 2 kilo. Kan lebih dari nisob. Tapi dipakai misalnya gitu. Sama istri kita. Emasnya banyak nih, udah gini gitu misalnya. Enggak wajib zakat. Nah yang wajib kan sodako kayak gitu, Mas. Sodako kan nilainya lebih besar. Terus zakat itu juga jelas alokasinya kemana-kemana. Namanya 8 asnaf. Fakir, miskin,
duafa, fakir, miskin, gorimin, sabilillah, ibnu sabil gitu ya. Dan lain sebagainya ada 8. Yatim tidak termasuk 8 asnaf. Jadi kalau kita zakat kepada anak yatim nih rame-rame kan Ramadan ngasih santunin anak yatim. Kalau dimasukin uang zakat itu tidak sah. Zakat bukan buat porsinya buat anak yatim. Gitu. Kalau misalnya ada yatim yang miskin mungkin miskinnya bukan yatimnya gitu loh. Gitu. Nah, bayar zakatnya itu sendiri kita langsung ke 8 kategori itu apa nitip ke mana? Boleh? Ya terserah ke amilin itu amilin pengelola zakat. Yang lebih bagus itu zakat atau sodakoh itu zakat terutama dalam konteks kita zakat itu adalah kita kalkulasi dulu nih harta kita ada berapa. Misalnya ada 200 juta kan lebih dari ini sob. Dari 200 juta itu 2,5% keluarin sama kita. Bukan dari 85 gram emas ya dari total semuanya dari semua, yang penting dari itu. Nah, kepada siapa? Zakat itu mestinya bagusnya itu diberikan kepada orang atau individu agar dia bisa membuka usaha. Oh gitu. Kalau bisa mah jangan dibagikan individu. Misalnya kita zakatnya itu ada 1 juta atau 200 juta, 100 juta lah misalnya. 100 juta lah total yang harus dizakatkan. Kita mungkin ada 8 sekian miliaran gitu. Jangan. Nah itu kalau bisa pada seseorang aja. Ke satu orang. Nih kamu saya kasih buat zakat. Dari zakat saya buat modal usaha. Berapa tahun lagi kamu harus memberikan zakat. Artinya gitu. Pemberdayaan. Daripada bagiannya 1 juta buat lebaran habis. Biasanya kan dibagi rata Pak. Nah itu boleh sah secara hukum agama. Tapi tidak meningkatkan perekonomian, gitu Pak. Benar. Yang paling bagus itu zakat fakir miskin yang masih kerabat kita. Itu Pak. Karena apa? Kalau salah satu fungsi zakat itu adalah menghilangkan rasa dengki. Kalau orang lain dikasih saudara enggak miskin. Nah itu jadi masalah. Orang lain tetangga sendiri enggak ada. Wabda biman ta'ul, mulailah dari yang melalui tanggungan kita gitu ya. Begitu Pak. Jadi kalau bisa zakat itu pada seorang biar dia jadi kita juga seperti kita. Itu namanya peningkatan ekonomi, tahap ekonomi. Kalau dibagikan ini 1 juta, ini 1 juta ada 100 rumah, 1 juta habis buat lebaran, besok dia minta lagi. Tapi kalau kita berikan ke satu orang nih 1 juta sambil dibimbing usahanya sama kita, modal dari kita dari zakat kita, itu boleh. Nah fungsinya badan amil zakat itu seperti itu. Jadi memberikan kepada UMKM yang layak emang orang nggak mampu diberikan modal dari kita dari orang zakat, kemudian kita bina usahanya biar beberapa tahun kemudian dia bisa mengeluarkan zakat. Artinya jadikan itu sebagai kail jangan sebagai ikan gitu. Kalau diberikan ikannya digoreng habis. Tapi kail dia buat gitu buat mancing gitu. Harus disertai pembinaan juga Pak karena takut dipakai poya-poya nih. Iya. Kalau waktunya sendiri gimana Pak itu Pak? Waktu berbayar zakat ini. Apa ditentukan sendiri atau gimana? Enggak, waktu bayar zakat itu ketika uang kita pertama kumpul sesuai dengan sejumlah nisob, sudah batasan. Iya. Hari ini 1 Ramadan nisob saya sampai 85 gram emas itu ditunggu sampai setahun tepat pada tanggal 1 Ramadan tahun depan harus dikeluarkan. Jangan kelewat. Kalau kelewat dosa per hari kita. Dosanya per hari Pak. Dosanya per hari? Per hari. Nah, gitu. Nah bagaimana kalau misalnya dicicil, ada yang ulama yang membolehkan, ada yang membolehkan. Misalnya kita udah ancar-ancar nih harta kita tuh Ramadan tahun besok tuh misalnya lebih dari 85 gram emas. Sekarang kita ngasih 1 juta ke ini, 1 juta ke ini. Tapi dikata kalkulasi, ada yang mengatakan boleh. Jadi nanti setelah Ramadan depan pas waktu zakat, oh saya udah ngasih ke ini, dikalkulasi, dicatat, dikurangi berapa itu boleh gitu ada. Jadi kapan nih Bapak punya uang seharga 85 gram emas? Sekali itu dicatat. Kalau terus rata terus bisa bertambah terus atau tetap segitu gitu misalnya enggak berkurang gitu tetap sampai tahun berikutnya keluarkan zakatnya. Gitu. Berarti tiap orang beda-beda ya? Beda-beda tiap orang ya. Kalau artinya itu batasan minimal, misalnya 85 gram emas. Kenapa emas? Emas kan tidak fluktuatif, harganya stabil gitu. Ya, sekarang jadi tahu nih kenapa ibu-ibu suka pakai emas banyak untuk menghindari zakat.
Nah kalau zakat perniagaan itu gimana Pak? Ya sama kalkulasinya. Artinya ukurannya ke emas atau perak ke emas. Berarti modal yang tersimpan di gudang lah misalnya. Iya, barang yang diusahakan gitu. Ya. Artinya harus dikonversi ke emas, harga segitu nisabnya setahunnya. Terus harta zakat itu kan ada zakat hewan ternak, ada zakat zakat perdagangan gitu, ada zakat buah-buahan ada gitu. Tapi sama ini nisabnya itu? Ya sama. Sama ya. Enggak, kalau binatang lain kan. Kalau misalnya unta kalau nggak salah 5, kalau kerbau berapa, sapi berapa, tapi kalau ayam nggak ada zakatnya. Ayam nggak ada zakatnya? Nggak zakatnya, punya ayam kalau senilai 86 gram senilai sapi 10 atau enggak ada zakatnya. Sama seperti kendaraan, Bapak punya kendaraan tuh zakatnya itu kalau bukan zakat ya cara menginfakkannya dipakai buat ngaji Pak, buat ke masjid. Itu salah satu zakat. Syekh bin Baz kalau tidak salah dia pernah ditanya oleh murid-muridnya, bagaimana cara menjakatnya kendaraan Anda? Ini saya ngajak Anda berangkat ke masjid gitu. Itu artinya sodako berarti kalau nggak cukup nisab sodako gitu. Artinya barang-barang yang dipakai mah tidak ada zakatnya. Bisa nggak orang bayar zakatnya 2 Pak? Misalkan bayar zakat perdagangan 1, bayar zakat pribadi, apa disatuin aja gitu? Gitu kan ya? Nah jadi gini, ada orang yang memisahkan harta-hartanya Pak. Jadi misalkan yang satu ini adalah untuk modal usaha, punya 100 juta misalkan. Yang satu lagi ini ada keuntungan dari usahanya, disimpan di rekening lagi, beda lagi. Nah keduanya ini mencapai nisab gitu. Kita bayarnya berarti di beda-beda atau gimana Pak itu? Apa disatuin? Kalau memang harta dia mah semuanya disatuin. Jadi dikalkulasi nih harta keduanya berapa, diambil 2,5%-nya karena udah melebihi nisab. Itu ya seperti itu, satuin ya. Tetap jadi satu. Atau mungkin bisa dikaji lagi lah kalau itu, mungkin tanyakan yang lebih ahlinya. Iya. Sepengetahuan saya itu kalau udah cuma nisab perdagangan atau harta perdagangan atau harta simpanan itu semuanya batas minimalnya segitu, seharga 85 gram emas udah cukup 1 tahun, diambil 2,5%-nya. Kepada siapa penyalurannya? Kepada 8 asap. Pertama fakir, ke orang miskin gitu ya. Kemudian yang lainnya ada golimin atau kepada amilin. Gitu, nanti disalurkan. Kalau bisa fakir miskin ini adalah yang masih kerabat kita, yang bukan tanggungan kita Pak. Kerabat yang bukan tanggungan. Kalau tanggungan kita seperti misalnya orang tua miskin, nggak boleh gitu. Nggak boleh karena tanggungan kita, kewajiban kita sebagai anak. Atau pembantu di rumah kita miskin, kita kasih dari zakat, nggak boleh. Karena itu masih tanggungan kita gitu. Kalau barang usaha yang berputar terus Pak, itu dijakatin juga tuh. Misalkan besok juga terjual nih, tapi besok beli lagi gitu. Mungkin itu harta perdagangan, nanti zakat perdagangan. Jangan perdagangan maksudnya ya, masuk Pak ya. Jadi bukan harta zakat simpanan gitu. Zakat simpanan. Kalau simpanan mah harus mengendap di selama 1 tahun. Gitu. Kalau zakat perdagangan juga sama tapi. Iya, ketika kalkulasi kita menutup buku ya misalnya harus dihitung zakatnya tuh. Itu kalaupun nanti tidak ada zakatnya misalnya ya sodako harus tetap dikeluarkan. Dan sodako itu Pak itu nilainya lebih besar. Kalau kadang-kadang nggak cuma 2,5%, bisa jadi 10%. Apalagi kalau keuntungannya meledak gitu, bisa jadi mungkin 50% dari itu. Gitu. Dari zakat. Dan sodako itu kan bukan buat siapa saja bisa, gitu. Bukan hanya 8 asnaf ini. Banyak orang tuh kalau sodako seikhlasnya aja begitu. Ya iya. Makanya kita sering terangkan banyak para sahabat yang hartanya banyak tapi nggak sempat zakat. Karena tadi fluktuatif hartanya udah mencapai nisab, ada harus sodakokan ke ini gitu lah. Jadi nggak cukup nisab, nggak cukup. Tapi sodakonya lebih besar gitu, infak sodakonya. Sebenarnya zakat juga tidak memberatkan karena 2,5% gitu ya. Tapi ya kalau nggak mau bayar zakat ya solusinya disodakokan kan gitu ya. Iya, jadi justru zakat itu jadi penghasilan negara kalau zaman Nabi karena itu. Dan zakat itu Pak buat orang-orang kaya.
Orang miskin mah kayak kita yang belum cukup gajinya setahun 85 juta, simpanannya 85 juta belum wajib zakat. Iya. Gitu. Maka berdoa-doa, ya Allah mudah-mudahan saya jadi bisa berzakat bisa orang yang berzakat gitu loh. Artinya kita kan banyak duit. Iya. Banyak harta gitu. Jadi gitu ya. Ya percayalah teman-teman penonton di sini kemungkinan bayar zakat lah ya. Buat teman-teman yang mungkin udah menyimpan hartanya lebih dari nisab tadi 6 gram emas ya Pak? 85 gram emas. 85 gram emas. Segera bayarkan zakatnya. Dihitung 1 tahun dari pertama kali punya nisab. Ya dihitung. Bisa dibayarkan langsung. Bisa juga titip melalui amil zakat. Oke, saya rasa cukup ya konten hari ini. Dan ini juga jadi konten penutup Pak ya. Iya. Kita udah 15 episode. Ada yang mau disampaikan Pak? Atau teman-teman yang mungkin mau mengundang Bapak juga bisa kemana gitu Pak? Ya terima kasih para pemirsa semuanya. Ya keterbatasan ilmu mungkin bisa jadi saya salah gitu. Kalau salah mungkin datang dari kebodohan saya. Kalau emang benar itu mungkin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bapak-bapak bisa menghubungi konten ini untuk kalau perlu dengan saya gitu. Siap. Bisa ini aja lah komen-komen lah ya Pak. Nanti mau komen mau apa gitu. Nanti kita kasih kontaknya kali ya. Itu aja ya, kalau ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu ya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya.